siap? Siap, 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 luar biasa. Oke, berarti semangatnya kita charge dulu. Karena kalau semangatnya udah di charge, berarti bisa kita mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita untuk selanjutnya, tolong ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Setelah baca doa, saya mau cek dulu kehadirannya untuk hari ini. Abi Bahim hadir, Pak? Iya. Aldo, Ananda Danu hadir, Pak? Di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan apa? Coba Bagas, apa yang kita kerjakan semalam? Buat roket, Pak. Buat roket. Terus habis dibuat roket diapain? Diuji diapain itu? Diterbangin lah. Nah, apakah semua kelompok sudah mengolah hasil yang kalian dapat dari pengujian semalam? Sudah. Kalau sudah, berarti hari ini kita mau presentasi. Presentasi akan dilakukan secara kelompok. Tiap kelompok maju ke depan. Nanti tinggal bilang sebutkan dari kelompok berapa. Kalian bacakan hasil analisis kalian sampai kesimpulan. Setelah itu teman-teman dari kelompok lain 1 atau 2 orang lah boleh memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan. Bisa? Bisa. Kalau gitu presentasi hari ini saya mau yang pertama itu maju karena ini sudah jam 12.35 ya kan, berarti kelompok 5. Ayo kelompok 5 kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil praktek kami. Di sini kami akan menjelaskan apa saja yang sudah kami analisis dari hasil praktek yang kami lakukan. Berdasarkan hasil pengolahan data pada percobaan keberapa yang menghasilkan jarak terjauh paling besar, pada percobaan kedua yang menghasilkan jarak terjauh yaitu 15,6 meter. Berdasarkan hasil pengolahan data pada percobaan keberapa yang menghasilkan ketinggian maksimum paling besar, pada percobaan kedua juga yang menghasilkan ketinggian maksimum paling besar yaitu 3,9 meter. Apakah kecepatan awal roket berpengaruh terhadap jarak terjauh dan titik tinggi yang dicapai roket? Semakin cepat kecepatan awalnya, semakin jauh dan semakin tinggi roket terbang. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah jadi kecepatan itu berpengaruh terhadap jarak maksimum dan ketinggian maksimum. Semakin besar kecepatan awalnya, maka semakin jauh jarak maksimum dan titik tertinggi. Secara teori, jika semua diluncurkan dengan kecepatan awal yang sama, titik tertinggi itu diperoleh dengan sudut 60 derajat dan titik terjauh diperoleh oleh sudut 45 derajat. Buat yang ingin menanyakan sesuatu, silakan. Pada percobaan yang pertama, berapa pompaan yang diberikan? Kami memompa sekitar 10 dan 15 kali pompa. 10 sama 15. Yang 10 percobaan pertamanya? Percobaan kedua 15. Nggak ditanya sekarang perbedaannya apa gitu? Perbedaan jarak yang dihasilkan? Perbedaannya, percobaan pertamanya hanya mendapatkan 10,3 meter dan percobaan keduanya 15,6 meter. Berarti pengaruh apa itu? Semakin banyak dipompa itu berarti kecepatannya semakin bertambah. Makanya jaraknya makin jauh kan? Nah, coba. Sudah. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau enggak biar mereka tutup. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang saya mau karena saya suka angka 5 berarti yang maju adalah 3. Gak ada hubungannya. Oke, kelompok 3 belum kan? Belum kan 3 kan? Belum. Kalau gitu kita kasih semangat untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berdasarkan hasil pengolahan data, pada percobaan beberapa yang menghasilkan jarak terjauh paling besar. Dari percobaan kami, percobaan yang kedua yang paling jauh yaitu 22,9 meter. Berdasarkan hasil pengolahan data, pada percobaan beberapa yang menghasilkan ketinggian maksimum paling besar. Dari percobaan penerbangan roket air kami, yaitu yang percobaan kedua tertinggi yang kami dapatkan adalah 9,91 meter. Apakah kecepatan awal roket berpengaruh terhadap jarak terjauh dan titik tertinggi yang dicapai roket? Semakin cepat kecepatan awalnya, maka semakin jauh dan semakin tinggi terbangnya roket air kami. Bandingkan dengan hasil kelompok yang lain melakukan percobaan dengan sudut elevasi yang berbeda. Apakah sudut peluncuran memiliki pengaruh terhadap jarak terjauh dan titik tertinggi yang dapat dicapai roket? Ketinggian maksimum kami paling tinggi karena makin mendekati sudut 90 derajat. Roket kami hampir meluncur lurus ke atas. Kesimpulannya, kecepatan itu berpengaruh. Jarak maksimum dan ketinggian semakin besar kecepatannya, maka roket semakin jauh jatuhnya dan semakin tinggi terbangnya. Secara teori, jika kecepatan awal tiap roket sama, roket yang paling jauh itu yang diterbangkan dengan sudut 45 derajat dan yang paling tinggi pada sudut 60 derajat. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan kepada presentasi kami kali ini? Kenapa percobaan kedua jaraknya lebih jauh daripada percobaan pertama? Karena percobaan kedua kami memompanya sebanyak 15 kali. Yang pertama Sebanyak 15 kali dan yang kedua sebanyak 20 kali. Karena airnya tidak ada yang bertumpahan, Pak. terus Dan airnya tidak terlalu banyak di dalam aqua dan jalannya yang banyak. coba ditanya, udah jelas. Kalau belum puas tanya lagi sih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya atau memberi tanggapan? Ada? Kalau nggak ada tutup. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan dan kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semua kelompok sudah selesai mempresentasikan hasil temuannya. Di pertemuan sebelumnya yang menjadi masalah kita itu adalah ada contohnya kemarin pesepak bola sama pemain bola basket. Mereka kan dengan presisi, dengan begitu tepatnya dapat mencapai titik yang mereka inginkan saat menendang bola atau melempar bola. Nah, dari apa yang sudah kalian kerjakan, kemarin kan ada 3 faktor yang kemungkinan kalian bilang kan. Pertama karena jaraknya, yang kedua karena kecepatannya, yang ketiga karena sendirinya. Nah, coba dari kelompok 2 dulu. Jadi dari 3 ini, apa sih yang mengakibatkan si para atlet itu tadi bisa menyampaikan bola sampai ke titik yang mereka inginkan dari percobaan kalian? Faktor yang mana dari ketiga itu? Kecepatan dan sudutnya. Nah, itu menurut kalian. Yuk coba dari kelompok 6. Dari 3 faktor yang kemarin yang kemungkinan menjadi hal yang bisa menjawab masalah, faktor yang mempengaruhi jadinya apa? Kecepatan aja. Sudut kemiringan dan kecepatan. Nah, coba dari kelompok 3. Kalau kemarin kalian melakukan percobaannya dengan banyak pompaan, berarti kecepatannya makin meningkat. Semakin meningkat maka jaraknya makin jauh. Jadi dapat kalian simpulkan kecepatan mengakibatkan, coba kuat. Kecepatan mengakibatkan jauh terbangnya roket, Pak. Berarti kecepatan mengakibatkan roket Terbang. terbangnya makin jauh. Nah, makin tinggi juga nggak kemarin? Makin tinggi. Siapa yang pakai sudut 60 kemarin? Angkat tangannya, kelompok mana yang pakai 60? Nah, yang pakai sudut 60 makin tinggi nggak kemarin? Tinggi, Pak. Paling tinggi kalian kan? Iya, berarti sudut juga mempengaruhi ketinggian.
Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya faktor yang mempengaruhi supaya atlet dapat menembak atau menyampaikan bola sampai ke titik terjauh itu karena apa? Kecepatan dan sudut pandang. Oke, berarti sudah kita jawab. Mari kita bertepuk tangan. Kalau begitu saya mau kalian mengumpulkan LKPD-nya biar jadi bahan saya untuk menilai. Setelah kita melakukan semuanya, setelah kita melakukan kegiatan-kegiatan kita, maka kita akan melakukan evaluasi. Evaluasi itu artinya kita akan kemarin sudah menguji hasil secara praktek, kita bandingkan dengan teori-teori. Nah sekarang adalah mengukur kemampuan kalian untuk mengerjakan soal latihan pengetahuan. Nah saya mau kasih kalian soal. Ini ada 5 soal pilihan berganda. Kerjakan, tolong diatur jaraknya terlebih dahulu. Yuk atur dulu jaraknya dalam kelompok supaya jangan contek-mencontek. Oke, sudah semua? Sudah, saya bagikan soalnya 1, 2, 3, 4, 5. Tolong operkan ke belakang. Belakang berapa orang? 5 ya. Itu soalnya mudah. Soalnya sama kayak yang sudah saya kirim di modul kalian. Modul kan udah saya kirim di grup kemarin. Udah dibaca-baca harusnya. Kalau enggak saya kecewa sama kalian. Janji ya kecewa. Pelit-pelitan ya, jangan contek-contekan. Jangan sampai hitung benih kancing, jangan. Oke, waktu kita sudah habis. Siap nggak siap kumpul? Tolong didorong saja, dikumpul ke depan ke si Melsa. Dari belakang dikumpulkan ke depan ke Tasya. Dari belakang kumpulkan ke depan ke Eka. Dari sana kumpulkan ke Cindy. Dah. Setelah kalian mengisi lembar pengetahuan, sekarang saya mau menilai sikap kalian. Cara untuk menilai sikap itu kalian mengisi lembar penilaian diri. Isi sesuai dengan apa yang kalian kerjakan, rasakan dan sesuai dengan hati nurani kalian. Jangan berbohong, saya perlu kejujuran kalian. Bisa? Bisa. Oke, supaya tidak ada dusta di antara kita. Sudah selesai? Oke, seperti tadi dikumpul ke Gea, dikumpul ke Eka, dikumpul ke Tasya, dikumpul ke Melsa. Nah, kegiatan pembelajaran kita sudah selesai semuanya. Di mana pada hari Senin kalian sudah melakukan perencanaan, mendesain, menjadwal, melakukan kegiatan pembuatan roket sampai kalian melakukan peluncuran. Kalian sudah dapat data diolah dan dipresentasikan pada hari ini dan semua sudah berjalan dengan baik. Meskipun ada kekurangan di sana sini, itu jadi bahan evaluasi kita sehingga pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa minimalisir dan kita bisa menghasilkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Pada pertemuan selanjutnya itu nanti kita akan belajar tentang bab selanjutnya. Bab selanjutnya itu tentang gravitasi Newtonian. Nanti akan saya kirim bahan ajarnya ke grup. Saya kirim juga nanti contoh video dari ringkasan-ringkasan materi begitupun modulnya. Jelas aku? Jelas. Kalau begitu sebelum kita tutup, satu orang pimpin doa. Silakan pimpin doa apa doa? Sebelum pulang, doa pulang. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Pak Dona. Kalau begitu kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Selamat siang.